udah selesai ngantar ke rumah sakit. Mohon maaf nih kita ngemper ya guys, karena di rumah sakit nggak boleh merekam-rekam ya Pak ya. Oke, Pak, tadi gimana Pak kondisi di dalam? Di dalam tadi pada saat kita coba untuk dobrak pintu ya, ya kondisinya gimana ya? Terlalu memprihatinkan kalau buat saya. Karena ya hampir semua ya isinya barang-barang yang sudah tidak bermanfaat, seperti sampah gitu kan. Terus juga saya juga kurang tahu ibu itu tidurnya gimana, kan? Kondisi kamarnya juga kita nggak tahu karena tadi pada saat kita lakukan paksa beliau ternyata sudah ada di balik pintu. Jadi langsung kita sigap, kita selamatkan, jangan sampai nanti malah ambil barang-barang yang membahayakan. Tajam ya? Betul. Terus nanti membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan kita juga. Nah, ini menurut informasi dari tetangga dan warga sekitar, katanya Ibu Eni ini istri kedua ya? Betul. Tadi saya dapat informasi juga dari pengurus RT ya, pengurus RT bahwa ibu ini dulu bekas atau mantan sekretaris dari si suami. Iya. Di Istri kedua ya? Betul, istri kedua. Istri kedua dari mantan suaminya. Terus kurang lebih 12 tahun suaminya angkat kaki dari rumahnya, izin pulang ke rumah anaknya di Jawa Timur. Jadi ya akhirnya ibu ini dan anak kandungnya ibu ini tinggal berdua. Jadi Bu Eni dokter Andes. Iya, dokter Handa. Dokter Handa. Sorry, dokter Dan dia ini menurut Tiko ya, dan menurut security juga, kalau dipanggil nama doang marah dia. Dia pengennya disebut sama gelarnya. Gimana jadi? Ya harus ada gelarnya tuh. Ibu dokter Handa itu harus. Ibu dokter Handa Eni. Oh. Kalau nama doang marah dia. Ini menurut kesaksian dari Mas Irfan, katanya pas ada CCTV itu ada suara-suara Mas. Iya, jadi ini kan juga tapi udah persetujuan Tiko ya. Karena juga yang naruh CCTV-nya kan Mas Tiko sendiri. Sebenarnya cuma untuk kayak ngebuktiin aja sih. Ini aktivitas ibu ini kalau malam gimana sih gitu kan. Apakah memang ada hantu atau enggak gitu kan. Di CCTV memang banyak banget suara. Ada suara perempuan selain suara ibu ini. Jadi kayak ngajak ngobrol ya Mas? Iya, kayak ngajak ngobrol. Jadi, nah sebelum ibu ini ngomong sendiri memang ada suara cowok, ada suara laki-laki. Tapi nggak tahu ya Allah alam ya. Mungkin salah dengar kali kuping saya, tapi nggak tahu. Tapi memang terdengar seperti suara laki-laki sih. Setelah ada suara itu, ibu ini baru ngomong sendiri tuh. Kamu ngapain? Ngapain kesini? Ngapain nampak? Itu ngomong gitu dia. Dan itu terekam di CCTV. Tadi pada saat dibawa dievakuasi kan masuk mobil Pak. Gimana Pak? Tadi katanya sempat ya histeris lah. Pukul tim saya ya Pak? Iya, ada teman dari rekan Mbak Novit ada yang terpukul. Termasuk juga tadi pada saat saya dan rekan-rekan coba eksekusi ke mobil kan. Berapa kali beliau meludahi saya kan. Iya, betul. Ya itu sudah biasa lah. Yang namanya beliau kan dalam kategori sakit. Jadi kita yang waris yang sehat ya harus memahami. Betul. Malah Bapak ada yang lebih parah ya Pak dari ini? Iya.
banyak yang lebih parah dan lebih ekstrim kalau buat saya. Cuman karena memang sini udah menjadi tugas, menjadi tanggung jawab saya. Kewajiban Bapak ya. Jadi mau nggak mau ya harus tetap saya jalankan. Nah tadi pada saat nyampe ke rumah sakit, gimana Pak? Tadi sempat beliau sempat bilang, ngapain kamu bawa saya ke sini gitu. Ngapain kamu paksa saya gitu. Itu rumah saya gitu. Jadi ini seolah-olah Bu Eni ini kayak takut ya Mas? Takut diambil. Takut warisan rumahnya itu diambil orang. Gitu. Dan dia sampai saat ini, sampai tadi masuk ke dalam pun masih merasa dirinya adalah orang berada. Dia bilang tadi punya rumah sakit, dia bilang punya dokter pribadi, terus bahkan dia mau nraktir orang-orang di mobil tadi tuh. Ayo mau kemana lagi kita? Ngomong gitu deh. Ini memang masih merasa orang ada. Kenapa tasnya selalu dibawa? Dia masih beranggapan dalam tas itu ada sertifikat rumah yang harus dilindungi. Gitu sih paling yang aku tahu ya. Oke Pak, nah jadi tadi pas di dalam Mas Tiko juga nemani ibunya ya? Iya. Mas Tiko tadi di dalam rumah sakit itu nemani ibunya. Nah kondisinya gimana Pak? Oh, jadi udah lebih tenang? Ya menerima? Kalau tadi sih terakhir karena sudah mendapat penanganan dari pihak rumah sakit. Terakhir perawatnya bilang sih mohon izin ke anaknya ya, karena ibunya masih agak melawan untuk dilakukan tindakan. Jadi ya mungkin dilakukan tindakan diikat di bed. Jadi untuk supaya tidak menyakitinya. Ya. Karena pengikatan itu biasanya dilakukan opsi terakhir ya Pak ya. Tuh. Kalau misalnya dia mau menyakiti dirinya atau orang lain. Jadi ini kita lagi nunggu Mas Tiko untuk melakukan pendaftaran. Betul. Mas Tiko sedang melakukan pendaftaran, sedang di asesmen oleh dokter. Oh, asesmen dikasih pertanyaan ya. Untuk pendaftaran tadi sudah selesai, saya dampingi. Alhamdulillah juga kan tadi saya minta pendampingan oleh pengurus RT ya. Dikhawatirkan BPJS tidak aktif. Tapi ternyata setelah dicek melalui NIK, alhamdulillah BPJS ibunya aktif. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi tidak perlu ada pendaftaran untuk BPJS-nya lagi. Oh, alhamdulillah. Kepedulian warga sekitar kan tuh cukup tinggi. Cukup tinggi ya Pak ya. Tadi juga ada pengurus RT-nya yang tidak bisa ikut kan, beliau menyampaikan ke saya, ya ini harus tuntas gitu. Hari ini juga ya Pak? Betul, karena sudah berlarut-larut, karena sudah sampai belasan tahun. 12 tahun. Ketua RT lingkungan sudah berupaya ya kan untuk kesembuhan lah. Tapi dari pihak si anaknya juga agak menutup diri. Makanya tadi berkat kerja dan upaya semuanya, ya kan, kita rayu, kita bicara pelan dari hati ke hati. Alhamdulillah anaknya bisa memahami, bisa mengerti. Bisa luluh juga. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya pemulihannya berapa lama, kita nggak bisa tahu ya Pak. Tidak bisa tahu. Betul. Biasanya Mbak yang sudah ya, itu dari mulai 7 sampai dengan 21 hari. 21 hari. Oh, oke. Gitu. Nanti kan pihak rumah sakit sudah meminta nomor handphone ke anaknya. Nanti apabila kondisi ibunya sudah berangsur membaik dan bisa dinyatakan pulang, nanti anaknya sendiri yang akan dihubungi. Nanti kalau memang anaknya tidak bisa sendiri, minta bantuan oleh kami, kita pun juga siap untuk mendampingi. Betul. Oke, ya udah. Siap, sekali lagi terima kasih banyak Pak Kurniawan. Siap, sama-sama. Tim P3S dari Jakarta Timur. Sehat-sehat Pak. Amin. Oke, jadi ini kita lihat selanjutnya dari Mas Tiko. Nanti kita mau ngobrol lebih lanjut sama Mas Tiko karena masih di dalam ya Pak? Masih di dalam. Masih di dalam. Ditanya dokter. Masih proses asesmen dulu dan katanya tepat hari ini Mas Tiko ini ulang tahun. Alhamdulillah. Jadi nanti kita kasih kejutan sedikit untuk Mas Tiko dan doakan juga semoga kedepannya kita bisa memberikan usaha untuk kelangsungan hidupnya Mas Tiko. Itu kan saat ini dia punya pekerjaan, tapi ada sampingan lah untuk menambahkan uang sakunya beliau gitu. Ya, mohon doanya ya. Ikutin terus guys. Bye. I've been laying here all night long, staring at the same spot on our
bed. Oke guys, jadi tadi kan udah lihat ya di videonya, udah dibawa. Terus ada sedikit insiden nih. Mas Farezi ini kenapa tadi? Iklan. Oh iya. Iklan. Sedikit disentok. Jadi sedikit ditampol apa ditonjok tadi? Begini, gue lagi mau ngajak ngomong, bung. Gue kaget kan, baru pertama ya nggak? Gara-gara doanya Bang Iki guys. Enggak, bukan doa. Jadi kan tapi lumayan, coba di close up dulu ini. Mana? Nih. Jadi melengsong guys, parah. Tapi nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, itu namanya totalitas. Yang penting kan ini ibunya tadi susah banget ya di bawah ya. Iya. Susah banget, tapi alhamdulillahnya udah bisa ke bawah ya, walaupun bantuan bapak-bapak dinsos yang tenaga ahlinya memang lah ya. Hasilnya sih seneng, kita jadi seneng semua ya Bang ya, karena ada hasilnya juga. Nah, ini juga Mas Tikonya udah ada. Jadi pokoknya gimana kelanjutannya diikutin terus ya. Dadah. Oke, sini Mas Tiko, sini dulu dong. Jadi gimana tadi di dalam? Ya sempat lebih tenang sih saat ini emang. Tadi sempat ditanya-tanya juga sama dokter untuk gejala-gejala atau apa ya, riwayat Penyakit. sama sebelum kondisi seperti ini bagaimana. Tadi udah saya jelasin semua sih. Alhamdulillah udah lebih tenang sekarang mama juga. Alhamdulillah ya, lebih tenang ya. Pokoknya kita lakukan yang terbaik buat mama ke depannya, biar Mas Tiko juga ke depannya bisa menata hidup yang jauh lebih baik ya sama mama berdua ya. Harus semangat juga dari Mas Tikonya. Ya kan, karena kan lama banget ya kakak di bawah ya, 12 tahun guys. Sini saya tahu sih perasaan sedihnya Mas Tiko, cuma kalau dari saya, kalau nggak sekarang kapan lagi Mas, ya kan? Mas harus mengorbankan sedikit hari lah untuk hari ke depannya, dan untuk nanti selamanya itu jauh lebih baik ke depannya ya. Dan kita jadi nanti insya Allah tanggal 2 setelah tahun baru ya, kita dan teman-teman lain mau kerja bakti di rumah Mas Tiko ya. Kita bersihin, nanti kita cat-catin lagi ya. Pokoknya biar nanti kehidupan Mas sama Mama jauh lebih layak ya Mas ya. Ya, kuat ya. Misalnya kita nggak tahu wallahu alam ya, papanya Mas nonton atau keluarga dari bapaknya Mas nonton, ada yang mau disampaikan ke apa yang selama ini 12 tahun Mas pendem, Mas nggak pernah ungkapin, mau ngomong apa? Sebenarnya saya sih nggak bertele-tele selama ini, juga cuman pengen tahu, entah dari tayangan yang sebelum-sebelumnya diviralin sama Bang Bro atau yang lain. Saya cuman pengen tahu mereka nonton video saya, intinya kondisi saya saat ini di sini sekarang seperti ini, intinya cuma itu aja. Cuma pengen Melihat, yang penting kesadaran diri kembali ke mereka sendiri lah. Harapannya apa lagi? Ya harapannya sih, Harapan ke depan Mas? pengennya sih ya ibu sehat, panjang umur, bisa dampingin saya terus ke depan. Amin. Ibaratnya ngelepas Mas dengan pasangan Mas nanti ya. Amin. Pokoknya kita juga selalu doa yang terbaik buat Mas Tiko, buat Mama juga, buat Ibu ya. Pokoknya kedepannya hidupnya harus lebih layak ya Mas ya. Oke guys, jadi tadi udah selesai pendaftaran. Tadi Mas Tiko juga ada assessment dari dokter-dokternya, ditanya-tanyain segala macam sesuai penjelasan Mas Tiko tadi. Ya pokoknya nanti tanggal 2 Kita bantu-bantu kita ibaratnya kita make over lah rumahnya Mas Tiko dan Ibu Eni. Betul sekali. Tadi ya info. Jadi juga dapat info dari Bapak dari GAS-nya ya. Iya. RC-nya katanya di dalam. Dari Bapak dari Buatnya Dinsos. juga cukup. Ya
kan. Tadi Udah mulai tenang ya. Tadi juga sih sempat yang di mobil omongannya juga rada ngawur Kak. Ngomongnya presiden. Jadi tadi di dalam mobil semua disuruh salim termasuk saya. Ya Bang Agi ya. Ya wajar sih tapi Disuruh salim gini kan harus coba. salim sama yang lebih tua. Ya saya presiden gitu. Oh gitu. Iya. Dia katanya punya rumah sakit sendiri, punya dokter sendiri. Makanya Mungkin ya itu pembawaan dari masa lalunya ya. benar. Dengan ya sudahlah, kita semua berdoa yang terbaik buat Ibu Eni dan Mas Tiko ke depannya ya guys ya. Sekarang kita mau makan dulu bareng Mas Tiko dan tim yang lain dan bapak-bapak dari Dinso. Oke, ikutin terus. Nah, oke guys, jadi ini kita mau kasih kejutan. Betul. Karena katanya Bang Tiko ulang tahun Ulang ya. tahun hari ini kebetulan. Pas tanggal 30 Desember. Jadi kelahiran 99, umur sekarang Ke 23. ke 23 tahun. Ini bersama Bang Breu TV. Breu TV. Jangan lupa di-subscribe. Satu lagi, Bang Satria. Channelnya? YouTube-nya? Iya. Oh, Bang Satria. Oh, oke. Oke. Jadi ini kita bersama YouTuber horor ya? Misteri ya? Berhoror. Explore Oh, sebenarnya sih. explore. Itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Tantangan tersendiri biasanya izin sih. Oh, soal izin? Iya, suka susah diizinnya soalnya. Oh, diizini aja? Iya, diizinnya. Tapi kalau setan nyetan? Menyetan lebih setan manusia kayaknya. Tapi luar biasa sih, berani banget. Aku ngeliat konten-kontennya, ya jujur kalau aku kan orangnya parnoan kan, dikit-dikit parno. Karena kita pernah nyoba juga di Jatim sekali seumur hidup, abis itu nggak berani lagi sih. Gitu, oke. Guys, jadi sekarang kita langsung aja yuk cari kuenya. Kalian berdua biasanya ngerayainnya barang ini ya? Barang yang mistis-mistis ya? Iya, benar. Di rumah kosong. Di rumah kosong. Tapi keren sih ya. Coba kita tanya ya, ini Kak Prati Nuryanti ini sama Kak Iki pernah ngalamin kejadian horor nggak? Aku pernah. Pernah? Sering atau pernah doang? Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Di mana tuh? Di rumah yang sebelumnya. Oh, apa Oh, kejadian? Nadia tahu ya? Yang cerita nenek itu ya. Jadi kalau waktu itu aku masih jadi pramugari kan, terus abis nonton gitu, pulang jam 9:30 nyampe rumah 9:30. Di rumah aku itu kan naik terus ada kamar mandinya. Masuk kamar mandi itu nggak aku tutup pintunya, baru mau menghapus makeup tiba-tiba ada yang jalannya jinjit ya Nat, jinjit gitu, terus kayak mindik gitu. Tapi kelihatan gitu. Kelihatan kan aku kaca, ini kan kelihatan belakangnya, kan pintu nggak ditutup. Menurut Kakak apa tuh? Nah itu nenek-nenek. Nenek-nenek. Oh, terus pas aku kira itu ART ku, dengan pedenya aku ngagetin. Aku bilang gitu, terus pas Ternyata saya tadi dikagetin cuy. aku kira ART ku, dan ternyata itu bukan, nggak ada siapa-siapa di kamar. Jadi aku langsung turun, terus langsung ya histeris gitu. Jadi kagetnya telat ya. Kagetnya telat. Kaget nggak? Sebenarnya kaget sih. Nah kalau Bang Iki ngalamin apa? Nggak ada yang ini banget sih, cuma pernah Di pesawat ya? sekali pesawat kosong. Memang mau dibawa buat ditaruh di hanggar di Bandung. Jadi itu di depan tuh kita cuma bertiga dan di belakang kosong. Terus ada yang ngebel aja ke depan. Ada yang apa? Ada yang ngebel. Ada yang nge-chime gitu. Nge-chime. Terus kayak santai abis itu. Ya kan kosong ya. Jadi udah tutup pintu aja udah. Tapi santai tuh ya, nggak takut ya? Ya lumayan. Soalnya kita cuma bertiga. Jadi sedikit cerita, karena kita juga udah lumayan lama di pesawat, hal kayak gitu udah sering terjadi. Sering terjadi. Iya. Sebenarnya berarti Kak Iki sering ngalamin kayak gitu ya? Bukan cuma dia, semua di airline. Biasanya sih pernah. Berarti teman-teman setuju kan ya kalau Kak Iki explore? Iya nggak sih? pengen nyoba emang. Coba nanti kita suruh nginep kali di rumah Bu Eni ya? Nggak sih, nggak nginep. Kayaknya setengah jam, sejam cukup lah ya. Oke, kalau gitu nanti sambil bersih-bersih kita explore rumah. Oh boleh tuh, boleh. Mas Tiko ya? Iya betul, kita izin dulu sama Mas Siap, Tiko siap. nanti. Oke. Let's go. Nah, oke guys, ini kita udah selesai. Selesai. Jadi
beli kue ulang Jadi tahun. sebenarnya kita mau ngasih kejutan bareng ceweknya, tapi ceweknya ada halangan. adik, mungkin ada acara keluarga ya. Ya, ada urusan lah gitu. Urusan Jadi kita keluarga, langsung betul. aja menuju ke rumahnya Mas Tiko. Let's go guys. Oh gede banget ya Mas, ini luas berapa nih? Mas Tiko, ini luas berapa? Luas kurang tahu kan. Oh ada kolam renang. Oh iya. Enggak kelihatan. Ada kunci dari mana? Nggak tahu. Ini udah berapa lama nggak pernah dipegang? Nggak pernah dibuka? Udah lama banget. Ini lama banget. Nggak bisa sih. Jadi barang-barangnya banyak di sini semua ditumpuk-tumpukin. Tidur di sini dong kok. Iya. Kalau Mas tidurnya di mana? Bareng. Oh, bareng di sini. Kalau masak di mana, Mas? Oh, dapurnya itu di situ. Kalau yang masak tuh siapa? Ya mama. Mama. Jadi satu ruangan aja yang dipakai selama ini ya? Nah, kemarin naruh TV di sini. Sama-sama. Berdoa dulu. Make wish ya. Harapannya. Ya semoga mama yang dititip saat ini di rumah sakit cepat membaik, itu aja sih. Amin. Dan umur yang panjang. Amin, amin. Oh. Alhamdulillah. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves. Are we gonna sink like Titanic? Our problems feel gigantic, like falling apart into a cold, cold ocean. Are we gonna run like we're strangers at the first sight of danger? I'll still be hanging on, just tell me we're not going under. Selamat ya Mas, semoga sehat, panjang umur. Berapa Tiko? 32. Buset, tua. 24 atau 23? Agak ambil ya kan 30 berujung tahun ya, 23. 23 ya, 23. Ulang tahun kok. Makasih Bang ya. Selamat ya. Happy birthday, Bu. Siap. Kamu banyak yang sayang sama Mas Tiko. If we learn to weather this storm, Pengalaman surprise kayak begini terakhir kali kapan kok? Nggak ingat tuh deh. Udah lama banget ya. Iya. Tahun kemarin? Nggak ada. Ya udah gitu.
Pasti di hati kecil Mas pengennya ngerayain sama Mama ya. Tapi karena satu dan lain hal ini yang terbaik. Jadi berdoa aja semoga mamanya bisa sehat, pulih, dan suatu saat nanti Mas juga akan nikah, bisa menjadi pendamping untuk pernikahan Mas kelak ya. Amin. Terus semangat.